Kita berenam nih. Saya. Mobile Legends cuma 5. Saya. Terus yang satunya ngapain? Saya tungguin segame 2 game. Sampai setengah 1 Anda belum kelar-kelar. Ya. Welcome back to channel Raka Firzi di segmen yang masih lanjut yang kemarin sama Nanda Wildan di sini, teman SMA. Ya, udah ya, cuma gitu dong perkenalannya. Iya. Oke, sekarang kita topiknya adalah fake friend. Fake friends. Wah. Oke, gua ada coba. Punya Banyak. experience. Banyak. Enggak. Banyak yang Anda merasa temennya Nanda Wildan, dia punya banyak fake friends. Apakah Anda salah satunya? Ya udahlah. Fake friends menurut gua ya gue punya nih. Jadi di depan gue wah berasa ngomong cuap-cuap baik-baik gitu ya. Ternyata ketika gue nggak nongkrong sama mereka, mereka ngomongin gue Klasik di belakang. Tapi di belakang ini ada sahabat gue. Jadi sahabat gue ngomong ke gue. Good. Kalau misalnya kalau si Nanda tuh yang paling gue pernah denger adalah gue dikatain orang pelit. Gimana ya, memang gue nggak punya uang waktu itu kan. Ya namanya juga anak kuliah SMA, mau tidak sepelit apa sih? Ya kita mah cuma dikasih uang ya buat kita jajan. Ya, masa dikasih 1 juta buat traktir lo, beli wine, beli ini kan enggak. Itu berarti lebih kurang mengerti lah. Kurang mengerti gua, tapi mereka berani ngomongin gue di belakang gitu. Jadi semenjak itu ya akhirnya menurut gue temennya jadi kesaring gitu, Rak. Lama-lama ya. Pasti akan jadi oke, gue nggak bisa temenan sama dia gara-gara dia fake. Gue sama dia oke, lu jalanin hidup lu, gue seneng. Lu kalau misalnya sukses gue seneng. Tapi kita nggak bisa makan di meja yang sama gitu menurut gue. Jadi udah sana gitu. Gue nggak nyanain gitu ya. Tapi lebih ke ngasih jarak. Ngasih jarak lah. Udah masih ngasih space. Nah, gue orangnya gitu tuh. Kalau misalkan gue nggak begitu seneng sama orang, pasti gue kasih jarak gitu. Nggak bisa kayak. Berarti ini nggak ikut nongkrong sama yang itu karena mau ngasih jarak apa gimana? Enggak. Ya. Lebih milih kesini buat curhat. Enggak aja. Bangsat. Karena di sana saya cupu main Mobile Legends. Ya, ada semua. Gue suka bingung ya kalau di tongkrongan gitu ya. Lu nongkrong nih, ya misalkan berlima gitu, terus mabar gitu ya, mabar Mobile Legends terus ngapain nongkrong banget? Kayak lu main di rumah aja kan bisa. Lu di rumah. Lebih anjing ya. Kita berenam nih. Saya. Mobile Legends cuma 5. Saya. Terus yang satunya ngapain? Saya tungguin segame 2 game. Sampai setengah 1 Anda belum kelar-kelar. Ya. Saya tungguin, saya jadi nggak tahu. Anda juga nginep di rumah saya nih, saya tidur di lantai. Ya, mohon maaf deh. Main Mobile Legends sampai pagi, mendingan saya tidur di kasur. Sorry, saya tahu rasanya, maafin saya. Tapi itu bukan fake friends, itu cuma mereka lagi ya main aja lah ya. Tapi kan bisa saya nggak usah diajak. Main aja berlima, ngapain jemput-jemput ke rumah? Anda. Aduh, itu dari lubuk hati yang terdalam, karena saya juga pernah merasakan. Iya, tapi saya cinta teman-teman saya yang berlima itu. Oh iya. Mereka bukan fake friends. Iya. Saya bajingan. Iya, bilangnya mau kesini, tapi nggak jadi anjir. Tapi gue kayaknya bukan fake friends sih kalau gue ya. Lebih ke, kalau yang tadi yang diomongin gitu tuh menurut gue diomongin dan gue tahu gitu ya. Enggak, menurut gue itu bukan fake friends, karena itu apa ya, habit kali ya. Habit ketika lu nongkrong, terus lu nggak ada di tongkrongan, dia ngomonginnya lu. Iya. Gue jadi takut nih nggak nongkrong. Iya. Pasti mereka ngomongin gue. Iya. Aduh, anjir. Itu jatuhnya habit orang Indonesia kalau nongkrong. Iya. Ngomongin yang nggak ikut nongkrong. Iya. Dan kalian tahu kalau cowok udah nongkrong, waduh anjing gosipnya Pak. Tapi emang lebih cowok tuh lebih anjing. Gue bukan lebih, kalau gue nih ya, pengalaman gue tuh bukan fake friends sih, tapi lebih dimanfaatkan. Oh, setan. Iya kan, misalkan oke, kita traktir sekali, 2 kali. Lama-lama kok jadi satu RT yang datang. Satu RT nggak kenal siapa. Loh kok ada? Iya, siapa ini gitu. Kok ada, aduh. Itu dia, itu sih dari awalnya kan niatnya baik gitu ya. Kenal sih, kita tuh kenal sama si orang ini. Sama orang-orang ini gitu. Cuman nggak deket aja. Cuman ketika kita, ya misalkan gue biasa, oh yaudah deh abis main kita nongkrong nih, gue ada rezeki lebih, kita makan bareng-bareng gitu kan. Terus lama-lama datang satu. Gue nggak tahu itu bisa dibilang fake atau enggak ya. Kalau itu lebih kayak, jadi jatuhnya waktu itu kayak acara mingguan nggak sih? Iya, benar, acara mingguan. Tiba-tiba kok ada satu lama-lama gue sih sempat ngerasa kayak, wah kayaknya si Raka nih salah langkah nih, soalnya makin lama makin banyak dan nggak kita doang. Dan ngobrol apa? Orang ngomong juga enggak sama dia gitu loh. Tiba-tiba pesen aja tuh orang tuh. Iya, set sampai akhirnya saya mengambil langkah, saya pas mau bayar
bayar sendiri, udah kabur terus gua. Akhirnya mereka bayar masing-masing. Yang udah pesen bebek Itu. ya. Aduh, gila. Itu sih, itu gue nggak bilang fake friends, tapi cuman sharing aja. Gue bukannya mau nggak mau nraktir lo gitu ya. Iya. Gue bukannya nggak mau nraktir lo, cuman sadar aja lah. Maksud gue pertama deket-deket banget juga kagak. Ngomong aja kagak pernah berdua ngomong. Gitu. Atau minimal lu minta izin, Rak, gue ikut boleh nggak gitu kan kayak. Enggak, Asik, tiba-tiba. Tiba-tiba ada aja tuh, tiba-tiba ada aja tuh si kampret di meja gitu. Ya kan? Iya kan? Izin Ya nggak? itu Iya waktu kan? dulu lah. Lah kalau Raka duitnya 2 miliar ya nggak apa-apa. Iya, kalau itu mah nggak apa-apa gitu. Terus ada fake friends lain nggak? Atau nggak kategori apa sih yang termasuk fake friends buat lo? Ya itu tadi, kalau misalnya di depan ngomongnya A, di belakang ngomongnya B gitu. Terus habis itu fake friend yang datang kalau lagi butuh doang, ada tuh yang kayak gitu. Banyak. Terus dia bohong lagi. Apa tuh? Jadi ngebuka. Nggak apa-apa dong. Tapi ini temen ya, jadi lo nggak kenal. Jadi dia minjem duit gede, nominalnya gede. Cuman dia bilang kalau ini tuh dia itu buat pengobatan ibunya segala macem. Jadi akhirnya kan gue tergerak dong. Ini teman-teman gue. Oke. Jadi gue tergerak ayo kita bantu nih teman kita nih. Temannya itu gue berapa sih nih duit lo buat si dia. Semuanya tuh gue mintain. Kita patungan lah buat ngebantu dia per minggu. Oke. Per minggu ya. Wow, gila. Banyak tuh, berapa minggu tuh? Sebulan ada? Iya terus. Oh, terus? Terus. Jadi seminggu tuh nih. Ini kayak setoran dong? Iya, karena kita kasihan dia ini nggak kerja, terus habis itu ibunya sakit. Ya alasan kalau udah ibu kan. Ya tahu lah. Ya kan. Ya udah akhirnya sampai gue kalau misalkan nongkrong sama dia, habitnya tuh kok nggak kayak orang lagi kesusahan. Misalkan rokok Marlboro. Terus habis itu kalau misalkan lagi ada duit gitu, dia dapat freelance, nraktir orang lah. Dia aja hidupnya kita bantu kok nraktir orang, kata gue. Sampai pada akhirnya kita tahu kalau misalkan orang ini kena pinjaman online. Anjir, Jadi kita jadi ibarat kata kita yang bayarin sih pinjolnya dia. Kalau gua waktu itu ada tuh yang kayak gitu juga, bahkan minjemnya itu sampai ke dosen. Wah, gila loh. Berani banget anjir, gua bilang. Berani banget bangsa. Itu. Terus dia minjem ke kita ya buat biaya istri ke rumah atau biaya ini, tapi ternyata buat mabuk-mabukan. Gitu kayak gitu sakit hati nggak sih? Iya makanya maksud gua ya tahu sih nominal sebenarnya buat gua nggak seberapa gitu. Cuman kalau lo mendingan gue ngasih, mendingan lo kalau misalkan ada orang minjem, mendingan lo ngasih gitu. Iya. Mending ngasih tuh dia minjem 500 minggu depan dibalikin gitu. Nggak udah nih, gue cuma punya 200.000 nih, gue kasih aja deh buat lo. Karena daripada lo nagih dia gitu kan. Iya, karena pengalaman gue kalau udah ngutang susah naginya, Pak. Banget. Susah banget kalau udah utang. Dan itu malah memecah pertemanan. Iya. Kalau kata Raditya Dika, mendingan lo kasih value apa ke gue, lo bisa bantu gue apa, ntar gue bayar. Nah, iya itu gue setuju banget tuh. Iya. Karena kalau yang namanya duit udah di orang gitu ya, lo mau nagih, dianya ngindar, dan akhirnya malah jadinya pertemanan lo udah stuck, udah berhenti sampai di situ, ntar sampai duit. Nongkrong walaupun satu geng gitu ya, ntar dia nggak datang. Iya, karena dia lebih galak. Wah, itu yang saya males ya, dia lebih galak gitu. Ya mungkin itu doang fake friends. Ya buat story-storynya. Nah. Bayarlah utang lah, yang masih ada utang lah. Kasihan temen-temen lu. Selagi nih ya, selagi lu masih bisa bayar daripada ntar udah telat, bingung gitu kan. Ya, daripada Anda mati duluan. Ya, astagfirullah. Lagi pandemi ya kan? Aduh. Umur nggak ada yang tahu kayak gini nih. Bayar dulu utangnya, atau enggak kalau misalkan emang belum ada, datang aja baik-baik. Gue belum ada duitnya, kira-kira gimana? Siapa tahu orang yang Anda utangin tuh malah kayak ya udah gue ikhlas aja. Gue kayak gitu. Iya. Ya udah deh, nyantai aja. Iya, yang penting tuh mannernya kan. Iya, kalau misalkan dia datang nih ke lu kayak, oke Rak, gue nggak bisa ganti lagi Rak, gimana Rak ya? Pasti lu juga nggak apa-apa deh. Iya, tergantung nominalnya. Iya. Kalau 2 miliar. Waduh, kalau 2 miliar. Aduh, kalau 2 miliar sih nggak bisa sih, sorry ya. Iya. Utang 2 miliar. Kredit aja. Nggak bisa. Kredit aja lah. Lu bayar berapa? Anda tidak termaafkan utang 2 miliar, anjing. Oke, sip. Mungkin itu aja buat episode ini, ngomongin yang lebih dalam sedikit. Jatuhnya lebih curhat ini mah anjir. Karena kalau banyak kita bego. Betul. Kalau itu jadi kayak tagline ya. Tagline udah ya. Jadi kita bahas lebih dalam dikit sambil curhat ya kan. Oke, sip, mantap. Jadi kita langsung ketemu di episode selanjutnya. Bye. Thank you, bye.